gimana kabarnya? Luar biasa. Kakak Iki gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, kita semua luar biasa. Kita semua bersyukur karena kita bisa berjumpa lagi di ibadah hari ini, ibadah online. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini adik-adik. Sebelumnya kita semua undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Matahari Bersinar Terang. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami untuk ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah online kami dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati adik-adik di rumah, berkati mama papa dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, amin. Oke, masih semangat ya adik-adik? Kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih di posisi berdiri, kita akan menyanyi Halo Apa Kabar? Goyang kanan, goyang
kembali. Wah, kita sudah semangat memuji nama Tuhan. Kita sekarang akan memasuki pelayanan persembahan. Adik-adik boleh duduk, siapin persembahannya, simpan di tangannya. Kita akan menyanyi "Tanganku Memberi Untukmu". Persembahan di tangannya, Kak Airen akan membawa kita ke doa persembahan. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati apa yang kami berikan Tuhan, kiranya berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya di sampingnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ini lagu baru ya adik-adik. Kita dengerin dulu, Kakak Iren sama Kakak Dinang akan nyanyiin dulu. Nanti adik-adik akan ikutin ya. Siapin Alkitabnya sudah ya? Oke. Kakak Teri akan membawa kita dalam firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Gemis Bethlehem. Bagaimana kabar kalian semua? Kak Teli harap kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini Kak Teli akan cerita tentang Raja Yehuda yang masih muda dan ditemukannya kitab Taurat. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang bertabang di surga, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan lagi kepada kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang selalu Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan hamba ke dalam tangan pengasihan,
supaya dalam memberitakan firman Tuhan, adik-adik boleh mendapat berkat dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik semua, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 20. Yang anak tangguh dan anak tengah yang sudah bisa membaca silakan membuka dan membacanya, dan untuk anak yang kecil, balita, silakan menyimak dan mendengarkannya ya. Oke, mari kita baca firman Tuhan kita 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 22. Ayat 1 sampai dengan 20, maaf. Begini firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dan dari Boska. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitra itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembeli kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitra itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitra itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitra itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Habia itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya.
Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yaitu segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawaban itu pada raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Inilah firman Tuhan. Adik-adik, cerita hari ini tentang Raja Yehuda yang masih muda dan ditemukannya Taurat. Yosia adalah seorang Raja Yehuda yang diangkat pada berumur 8 tahun pada waktu itu. Dia diangkat menggantikan bapaknya, yaitu Raja Amon. Dan Raja Yosia menjabat di Yerusalem. Selama ia menjabat menjadi seorang raja, dia menjabat selama 31 tahun lamanya. Lama sekali ya adik-adik ya. 31 tahun loh dia menjabat menjadi seorang raja. Dan Raja Yosia mempunyai seorang ibu namanya Yedida binti Adaya Bas. Dan Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hidup yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti bapa leluhurnya yaitu Daud, yang tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dalam tahun ke-18, Raja Yosia menyuruh Safan bin Azalya bin Mesulam, seorang panitera itu, ke rumah Tuhan. Dan Safan suruh menemui seorang imam kepala yang ada di bait Allah itu, dan bernama Hilkia. Dan Raja Yosia memerintahkan untuk menyerahkan seluruh uang persembahan yang telah dikumpulkan oleh rakyat ke para penjaga-penjaga pintu yang ada di bait Allah. Lalu Safan bin Azalya bin Mesulam itu, seorang panitera itu, pergi kepada imam besar Hilkia dan meminta persembahan yang sudah terkumpul, yang sudah dikumpulkan di bait Allah. Lalu persembahan yang sudah dikumpulkan itu diberikan kepada para pekerja yang hendak membuat atau mengawasi pembangunan bait Allah yang sudah rusak. Adik-adik tahu tidak siapa saja pekerja-pekerja yang disuruh
oleh Raja Yosia. Yang untuk membangun rumah Tuhan itu, yang pertama kepada tukang-tukang kayu, kedua kepada tukang-tukang bangunan, yang ketiga kepada tukang-tukang tembok, serta pembeli kayu dan pembeli batu pahat. Mereka itu semua, para pekerja itu, dipercayakan oleh Raja Yosia untuk memperbaiki kerusakan yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena kerja mereka baik dan jujur. Oleh karena itu, Raja Yosia percaya kepada mereka. Adik-adik, Kakak Tili punya pertanyaan. Tahu tidak kenapa rumah Tuhan diperbaiki atau dibangun kembali? Ada yang tahu? Rumah Tuhan diperbaiki atau dibangun kembali karena dalam rumah Tuhan banyak sekali patung-patung berhala atau tempat penyembahan-penyembahan ilah-ilah lain. Dan itu dibuat pada raja-raja sebelumnya. Pada raja bapaknya Raja Yosia, tadi siapa? Raja Amon. Dan raja sebelumnya, sebelum Raja Amon, yaitu Raja Manasye. Mereka membuat patung-patung dewa, membuat patung-patung berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, dalam proses perbaikan rumah Tuhan, Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat kembali yang telah lama hilang semasa zamannya Raja Manasye. Kitab yang hilang itu adalah kitab Pentateuk, yaitu 5 kitab pertama dalam Tanakh atau kitab suci Ibrani atau kitab PL, atau yang sering disebut dan dikenal sama kita semua adalah 5 kitab Musa. Dan 5 kitab Musa ini berisi tentang pengajaran-pengajaran iman kepada Tuhan. Lalu kitab tersebut dibawa oleh Imam Besar Hilkia kepada Yosia. Lalu setelah diberikan kepada Raja Yosia, Raja memerintahkan untuk Imam Besar Hilkia membacanya di hadapan Raja Yosia. Akhirnya Imam Besar Hilkia membaca di hadapan Raja Yosia, adik-adik. Setelah ia mendengar isi dari kitab tersebut, Raja Yosia menjadi sedih, malu, menyesal atas perbuatan nenek moyang. Sampai-sampai ya adik-adik, dia mengkoyak-koyakan pakaiannya. Karena dia merasa malu, sedih. Karena nenek moyang mereka telah melanggar hukum Tuhan. Dan oleh karena itulah bait Allah dihancurkan oleh Raja Yosia. Karena dia marah. Karena bait Allah yang harusnya tempat untuk semua umat untuk beribadah, ini malah berisi tentang dewa-dewa, patung-patung penyembahan berhala yang menyimpang dari ajaran yang Tuhan berikan. Oleh karena itulah rumah Tuhan itu dihancurkan sampai rusak, sehingga sekarang dibangun kembali oleh Raja Yosia.
Yosia menjadi sedih dan menyesal atas perbuatan kakek dan ayahnya. Kakeknya Raja Manasye yang telah membuat patung-patung dewa tersebut. Lalu diteruskan lagi setelah Raja Manasye meninggal, diteruskan lagi kepada Raja Amon, ayahnya Raja Yosia, yang tetap menyembah patung-patung berhala, membuat ilah-ilah lain, membuat ramalan, berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Raja Yosia malu, dan Raja Yosia menyesal atas perbuatan nenek moyang mereka, keluarga mereka, karena mereka telah melanggar hukum Tuhan. Dan Raja Yosia meminta petunjuk untuk memperbaiki apa yang salah di mata Tuhan terhadap rakyat dan kerajaannya. Lalu Raja Yosia menyuruh imam besar Hilkia untuk mencari petunjuk bagaimana caranya supaya rakyat dan kerajaan Yehuda ini boleh diampuni oleh Tuhan. Caranya adalah Raja Yosia menyuruh Imam Hilkia pergi ke seorang nabiah bernama Hulda dan mengajak rakyat Yehuda, bangsa Yehuda dan kerajaannya untuk apa? Untuk bertobat, meminta ampun kepada Tuhan, supaya semua boleh dipulihkan lagi oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana pengampunan itu boleh dilakukan? Yang pertama dengan cara berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Itu Raja Yosia lakukan untuk rakyat dan kerajaan. Dan semua rakyat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Yosia. Lalu ketika Imam Hilkia menemui Nabi Hulda, dan akhirnya Tuhan menyatakan bahwa pertobatan serta penyesalan Raja Yosia telah Tuhan ampuni. Dan ketika Imam besar Hilkia bersama kawan-kawannya menemui Nabi Hulda, dia menyatakan penyesalan yang dirasakan oleh Raja Yosia. Dia menceritakan pertobatan untuk rakyat dan kerajaan Yehuda kepada Nabi Hulda. Lalu melalui Nabi Hulda lah Tuhan menyatakan bahwa Raja Yosia beserta rakyat dan kerajaannya diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi murka ataupun menghukum kerajaan Yehuda, karena Tuhan melihat pertobatan yang dilakukan oleh Raja Yosia bersama rakyat dan kerajaan Yehuda. Tuhan melihat ketaatan, kesungguhan, ketekunannya Raja Yosia di dalam memohon pengampunan untuk kerajaan Yehuda dan serta rakyat. Raja Yosia berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan kepada Raja Yosia.
Raja Yosia mengikuti apa yang Tuhan harus lakukan. Oleh karena itulah akhirnya kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosia serta rakyatnya diampuni oleh Tuhan, dipulihkan karena ketaatan, penyesalan, ketekunan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Dia sungguh-sungguh berbuat yang baik di mata Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu kerajaan Yosia bersama rakyatnya dapat diampuni oleh Tuhan. Itulah cerita hari Minggu ini. Semoga adik-adik semua boleh mendapat berkat. Adik-adik juga harus bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Di mana-mana banyak virus yang bisa memberi kita kesehatan, kekuatan, hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus kan? Karena itu sekarang adik-adik harus bisa, walau kita harus sekolah minggu di rumah, belajar di rumah, kita harus tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus bisa tetap berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah di rumah dengan Tuhan. Undang dan hadir Tuhan ke dalam kehidupan adik-adik dengan keluarga. Itu akan memberikan kekuatan yang baik buat kita semua, menguatkan lagi iman kita semua. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk berdoa seperti Raja Yosia yang tekun dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat adik-adik semua dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. God bless you. Sarange. Adik-adik, sekarang sekolah minggu sudah ada TikTok loh. Ini dia TikToknya. Aktivitas minggu ini kita akan ada di TikTok, jangan lupa dicek ya. Linknya akan ada di deskripsi. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik berdoa dari rumah, lipat tangan, tutup matanya ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang berkat dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan lagi buat kami. Dan kami bersyukur atas setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Gemis Bethlehem. Tuhan berkati dalam keadaan seperti ini. Gereja yang kami lakukan hanyalah beribadah secara online. Mari Tuhan berkati supaya gereja Bethlehem tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Dan biarlah dari gereja Gemis Bethlehem ini banyak orang menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus, dan biarlah juga gereja Gemis ini menjadi berkat buat banyak orang lain. Kami berdoa juga untuk pendeta dan majelis-majelis yang terlibat di dalamnya. Mari Tuhan berkati, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam mengurus banyak hal yang ada di dalam gereja. Kami hanya percaya dan yakin bahwa Allah menyertai di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh majelis serta pendeta secara online saat ini. Dan biarlah itu semua juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan Bapak Pendeta kami beserta keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala kebutuhan yang diperlukan Tuhan boleh cukupkan. Dalam pelayanannya Tuhan berikan kesehatan, kesungguhan hati untuk tetap melayani Tuhan, kekuatan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga, berikan kesehatan, kekuatan Ika, Ibu Panggulu, Cen-Cen, David dengan Pia. Berkati mereka dimanapun mereka berada, di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan hari-hari, setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap PLK yang terlibat, yang mengisi pelayanan online di Gereja Gemis Bethlehem. Mari Tuhan memberkati. Walaupun secara online, biarlah ini semua boleh berjalan dengan baik. Firman-Mu tetap ditabur dan mendapatkan hasil yang baik. Dan berkati setiap pelaku-pelaku yang melakukan pelayanan online, seperti PLK anak, sekolah minggu, berkati kakak pengasuh yang selalu setia memberikan pengajaran untuk anak-anak sekolah minggunya walaupun secara online. Berikan mereka semua kesehatan, kekuatan, waktu, kesiapan hati mereka untuk tetap mereka melayani Tuhan beserta anak-anak sekolah minggu mereka. Kami yakin Tuhan ada bersama mereka di dalam suka dan duka mereka. Berkati juga anak sekolah minggu yang beribadah di rumah. Banyak kerinduan, banyak ada kebosanan juga yang terjadi. Mari Tuhan berkati mereka, supaya mereka tetap setia, taat, dan tekun untuk tetap beribadah walau secara online. Tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka selalu di dalam sepanjang aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan, ada banyak dampak yang terjadi melalui pandemi ini. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan, memberikan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri, supaya setiap orang tua dapat bangkit mencari kehidupan yang baik di saat pandemi ini, dan boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan di dalam pandemi ini. Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang bisa, yang mampu memberikan kekuatan buat kami untuk melewati hari-hari yang sungguh sulit ini. Kami hanya menyerahkan orang tua, anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan punya rencana yang baik, punya jalan keluar yang baik di dalam setiap kesusahan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sukacita yang dirasakan juga oleh orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh hibur, supaya mereka boleh mempunyai sukacita yang luar biasa di dalam melewati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pandemi ini, supaya boleh berlalu, boleh mendapatkan obat antivirus ini, supaya pandemi ini hilang dari bumi, dan kami kembali melakukan banyak aktivitas
seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua sampai hari ini atas setiap yang Tuhan berikan buat kami hari demi hari, baik itu nafas kehidupan, makan dan minuman, sekolah, dan yang lain. Terima kasih kami boleh dapat menikmati itu semua. Terima kasih Tuhan, serta kesehatan. Hanya dalam nama-Mu ya Bapa, kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan buat kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Hai semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
atas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Karena kasih-Mu tak adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Bali Nebe. Tua
Kau